Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andi Tendri Rabiatul Maharani dengan NIM 225790003 dari Program Studi Perdagangan Internasional. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas mata kuliah Pemikiran Ekonomi dan Bisnis. Adapun judul materi yang akan saya bawakan yaitu Dinamika Proteksionisme dalam Pemikiran Ekonomi Merkantilis dan dampaknya terhadap ekonomi global. Baik, materi yang pertama, ekonomi merkantilis. Ekonomi merkantilis adalah sebuah sistem ekonomi yang berkembang pada abad ke-16 hingga ke-18 di Eropa, terutama di negara-negara seperti Inggris, Spanyol, dan Belanda. Sistem ini memiliki beberapa karakteristik utama yang mempengaruhi kebijakan ekonomi dan perdagangan pada saat itu. Ekonomi merkantilis adalah sistem ekonomi yang didasarkan pada keyakinan bahwa kekayaan suatu negara diukur berdasarkan jumlah emas dan perak yang dimilikinya. Prinsip utama ekonomi merkantilis adalah menciptakan surplus perdagangan, yaitu dengan mengekspor lebih banyak barang daripada yang diimpor, sehingga negara tersebut dapat mengakumulasi kekayaan dalam bentuk logam mulia. Selanjutnya, prinsip dasar ekonomi merkantilis mencakup serangkaian keyakinan dan kebijakan yang menjadi landasan sistem ekonomi pada masa itu. Prinsip-prinsipnya ada 4. Yang pertama, pentingnya ekspor. Yang kedua, proteksi industri. Yang ketiga, akumulasi kekayaan. Dan yang keempat, peran pemerintah yang kuat. Pentingnya ekspor. Ekonomi merkantilis menekankan pentingnya meningkatkan ekspor barang-barang produksi sebagai sumber utama pendapatan negara. Tujuan utamanya adalah untuk memperoleh cukup pendapatan dari ekspor guna membiayai barang-barang impor konsumsi atau barang-barang yang tidak diproduksi di dalam negeri. Dengan demikian, surplus perdagangan menjadi prioritas untuk mengakumulasi kekayaan negara. Yang kedua, proteksi industri. Perlindungan industri adalah prinsip penting dalam ekonomi merkantilis. Negara-negara merkantilis menerapkan kebijakan proteksionisme untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang dianggap dapat merugikan pertumbuhan ekonomi domestik. Kebijakan proteksionisme ini mencakup tarif impor yang tinggi, kuota impor, subsidi, dan pembatasan perdagangan lainnya. Dan yang terakhir yaitu akumulasi kekayaan. Tujuan utama dari ekonomi merkantilis adalah mengumpulkan kekayaan dalam bentuk logam mulia, terutama emas dan perak. Negara-negara merkantilis percaya bahwa keberadaan kekayaan logam mulia akan meningkatkan kekuatan politik dan militer mereka. Oleh karena itu, surplus perdagangan yang dihasilkan dari ekspor menjadi penting untuk mengakumulasi kekayaan negara. Dan yang keempat yaitu peran pemerintah yang kuat. Dalam ekonomi merkantilis, pemerintah dianggap sebagai motor penggerak pertumbuhan ekonomi dan memiliki peran aktif dalam mengatur perdagangan, produksi, dan kebijakan ekonomi lainnya. Pemerintah berusaha untuk mengatur pasar dan menciptakan kondisi yang menguntungkan bagi industri dalam negeri. Intervensi pemerintah dalam ekonomi sangat dominan dalam upaya mencapai tujuan-tujuan ekonomi merkantilis. Adapun fokus utama dalam ekonomi merkantilis yaitu perdagangan internasional dan perlindungan industri, karena dianggap sebagai sumber utama kekayaan negara. Perlindungan industri dan persaingan asing menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang stabil dan akumulasi kekayaan negara. Dengan adanya perlindungan industri, diharapkan dapat meningkatkan daya saing industri dalam negeri dan memperkuat posisi ekonomi negara secara keseluruhan. Baik, selanjutnya, proteksionisme dalam konteks ekonomi merkantilis. Konsep proteksionisme dalam ekonomi merkantilis melibatkan penggunaan berbagai instrumen kebijakan oleh negara untuk membatasi atau menghalangi perdagangan internasional yang dianggap merugikan industri dalam negeri.
Kebijakan proteksionis dapat berupa tarif impor yang tinggi, kuota impor, subsidi kepada industri dalam negeri, dan regulasi perdagangan lainnya yang bertujuan untuk memberikan keunggulan kompetitif bagi produsen dalam negeri. Adapun alasan dibalik kebijakan proteksionisme dalam ekonomi merkantilis mencerminkan tujuan untuk melindungi, mengakumulasi kekayaan, dan memperkuat kemandirian ekonomi negara. Yang pertama, perlindungan industri. Kebijakan proteksionisme bertujuan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing yang dianggap dapat mengancam pertumbuhan ekonomi dan kekayaan negara. Dengan menghadirkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif impor yang tinggi atau kuota impor, negara-negara merkantilis berusaha untuk memberikan keuntungan kompetitif kepada industri dalam negeri agar dapat bertahan dan tumbuh. Yang kedua, mengakumulasi kekayaan. Negara merkantilis berharap dapat meningkatkan akumulasi kekayaan dalam bentuk logam mulia seperti emas dan perak dengan membatasi impor dan mendorong ekspor. Kekayaan logam mulia dianggap sebagai sumber kekuatan ekonomi dan politik dan dianggap vital bagi negara untuk meningkatkan kekuatannya di panggung internasional. Dan yang ketiga, penguatan kemandirian ekonomi. Kebijakan proteksionis juga dimaksudkan untuk memperkuat kemandirian ekonomi negara dengan mendorong pertumbuhan industri dalam negeri dan mengurangi ketergantungan pada impor dari luar negeri. Dengan melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing, negara-negara merkantilis berharap dapat membangun struktur ekonomi yang lebih mandiri dan berkelanjutan. Materi selanjutnya yaitu dampak proteksionisme terhadap ekonomi global. Dampak proteksionisme sangat signifikan, mempengaruhi perdagangan internasional, pertumbuhan ekonomi global, dan menghadirkan tantangan bagi negara-negara yang menerapkannya. Dampaknya ada 3. Yang pertama, penurunan volume perdagangan. Yang kedua, peningkatan biaya barang konsumen. Dan yang ketiga, ketidakpastian bagi pelaku pasar. Penurunan volume perdagangan. Kebijakan proteksionis seperti tarif impor yang tinggi atau kuota impor dapat mengurangi volume perdagangan internasional antara negara-negara. Pembatasan perdagangan ini menghambat aliran barang dan jasa lintas batas, mengurangi kemampuan negara-negara untuk memanfaatkan komparatif keunggulan mereka dan memperluas pasar ekspor. Penurunan volume perdagangan juga dapat menghambat pertukaran teknologi, pengetahuan, dan inovasi antar negara yang merupakan faktor penting dalam meningkatkan efisiensi ekonomi global. Yang kedua, peningkatan biaya barang konsumen. Proteksionisme dapat menyebabkan peningkatan harga barang konsumen karena pembatasan impor. Dengan adanya tarif impor yang tinggi atau kuota impor yang membatasi ketersediaan barang impor, harga barang konsumen cenderung naik. Peningkatan biaya barang konsumen ini dapat mengurangi daya beli konsumen, menghambat pertumbuhan ekonomi domestik, dan menciptakan tekanan inflasi yang dapat merugikan stabilitas ekonomi. Dan yang terakhir yaitu ketidakpastian bagi pelaku pasar. Ketidakpastian akibat kebijakan proteksionis dapat mengganggu investasi dan keputusan bisnis. Pelaku pasar sulit memprediksi aturan perdagangan yang berubah-ubah, sehingga membuat mereka enggan untuk melakukan investasi jangka panjang atau merencanakan ekspansi bisnis. Ketidakpastian ini juga dapat menyebabkan volatilitas pasar dan ketidakpastian ekonomi, mengganggu pertumbuhan ekonomi global secara keseluruhan dan menciptakan risiko bagi pelaku pasar di seluruh dunia. Selanjutnya yaitu implikasi proteksionisme terhadap pertumbuhan ekonomi global. Pertama, penurunan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan proteksionis dapat mengurangi pertumbuhan ekonomi global dengan menghambat aliran modal, teknologi, dan inovasi lintas batas. Yang kedua, pertumbuhan ekonomi yang tidak seimbang. Proteksionisme dapat menciptakan ketidakseimbangan dalam pertumbuhan ekonomi dengan negara-negara yang menerapkan kebijakan tersebut mungkin mengalami pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan dengan negara-negara yang menganut kebijakan perdagangan bebas. Yang ketiga itu kerugian kesejahteraan. Pembatasan perdagangan akibat proteksionisme dapat mengakibatkan kerugian kesejahteraan bagi konsumen global karena harga barang menjadi lebih tinggi dan pilihan produk menjadi lebih terbatas.
Adapun tantangan yang dihadapi oleh negara-negara yang menerapkan proteksionisme. Yang pertama, retalisasi dari negara lain. Negara-negara yang menerapkan proteksionisme rentan terhadap tindakan balasan dari mitra perdagangan mereka, yang dapat berubah peningkatan tarif impor atau pembatasan akses pasar. Yang kedua, gangguan hubungan diplomatik. Kebijakan proteksionis dapat menyebabkan ketegangan dan gangguan dalam hubungan diplomatik antara negara-negara, memperumit negosiasi perdagangan internasional dan kerjasama ekonomi. Yang ketiga, ketergantungan terhadap pasar dalam negeri. Negara-negara yang menerapkan proteksionisme mungkin mengalami ketergantungan yang lebih besar pada pasar dalam negeri mereka sendiri, yang pada gilirannya dapat membatasi potensi pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu strategi penyesuaian untuk mengatasi tantangan proteksionisme. Yang pertama, peningkatan kompetitivitas. Untuk mengatasi tantangan proteksionisme, negara-negara dan perusahaan perlu fokus pada peningkatan produktivitas, inovasi, dan kualitas produk. Ini termasuk investasi dalam teknologi terbaru, peningkatan efisiensi proses produksi, dan pengembangan produk yang kompetitif secara global. Yang kedua, diversifikasi pasar menjadi strategi penting untuk mengurangi ketergantungan pada pasar tertentu yang mungkin terpengaruh oleh kebijakan proteksionis. Hal ini melibatkan ekspansi ke pasar baru, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, serta mencari peluang bisnis di berbagai sektor industri. Yang ketiga, penguatan kerjasama regional. Kerjasama regional melalui perjanjian perdagangan dan integrasi ekonomi dapat menjadi strategi untuk membuka akses pasar dan mengatasi hambatan perdagangan yang timbul akibat proteksionisme. Aliansi regional seperti Uni Eropa, ASEAN, dan Mercosur telah membuktikan keberhasilannya dalam membuka pasar dan meningkatkan perdagangan intraregional. Dan yang keempat, diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi merupakan strategi yang penting dalam memperjuangkan kepentingan ekonomi suatu negara dan mempengaruhi kebijakan perdagangan internasional. Negara-negara dapat menggunakan dialog multilateral, negosiasi perdagangan, dan pembentukan aliansi untuk memperjuangkan kepentingan ekonomi mereka. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.